Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.4 tentang memahami berpikir kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografi, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Indikator pada materi ini yaitu yang pertama adalah menyebutkan periodisasi zaman secara geologis. Yang kedua, menjelaskan periodisasi zaman secara geologis. Dan yang ketiga, menyebutkan periodisasi zaman secara arkeologis. Yang keempat, menjelaskan periodisasi zaman secara arkeologis. Yang kelima, menyebutkan peninggalan kebudayaan pada zaman arkeologis. Tujuan pembelajaran pada masyarakat Indonesia pada masa praaksara ini diharapkan setelah siswa membaca dan mengikuti aktivitas pembelajaran, diharapkan yang pertama siswa dapat menyebutkan periodisasi zaman secara geologis, yang kedua siswa dapat menjelaskan periodisasi zaman secara geologis, yang ketiga siswa dapat menyebutkan periodisasi zaman secara arkeologis, yang keempat, siswa dapat menjelaskan periodisasi zaman secara arkeologis. Kemudian, yang kelima adalah siswa dapat menyebutkan peninggalan kebudayaan pada zaman arkeologis. Yang A, pembahasan kita yaitu periodisasi berdasarkan geologis. Periodisasi berdasarkan geologis dibagi menjadi 4, yaitu zaman arkaikum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, zaman neozoikum. Di mana pada zaman neozoikum dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertian dan zaman kuarter. Zaman arkaikum yaitu merupakan zaman tertua pada periodisasi secara geologis dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini dapat dikatakan sebagai zaman kehidupan tua, di mana zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai munculnya tanda-tanda kehidupan seperti binatang kecil, kemudian tidak bertulang punggung, dan jenis ikan, amfibi, serta reptil. Kemudian yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini diperkirakan berlangsung sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kemudian, kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil banyak ditemukan. Yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini sering disebut juga sebagai zaman Kenozoikum. Zaman Kenozoikum ini adalah zaman kehidupan baru, di mana berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuarter. Zaman tertier yaitu di mana zaman ini banyak jenis-jenis reptil besar mulai punah,
dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Kemudian contohnya yaitu jenis gajah purba atau mamut yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sedangkan zaman Kuartier adalah di mana berlangsungnya sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada zaman periodisasi berdasarkan arkeologi. Periodisasi berdasarkan arkeologi ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini dibagi menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan tradisi megalitik. Zaman Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo dan litos, di mana paleo itu adalah tua, sedangkan litos adalah batu. Sehingga zaman Paleolitikum ini sering disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan pada masa zaman ini, yang pertama adalah manusianya berpindah-pindah atau nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mereka mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan masih kasar dan belum diasah. Contohnya alat serpih dan kapak perimbas. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini sering dikatakan sebagai zaman batu tengah. Hasil kebudayaan pada zaman ini sudah lebih maju, di mana manusianya sudah bisa hidup menetap. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu sering dikenal sebagai Kokken-Modinger dan Abrikosaurus. Kokken-Modinger ini adalah seperti tampak pada gambar di atas. Ini adalah sampah dapur. Sampah dapur yang ditumpuk dan menghasilkan sampah yang menggunung. Kemudian kebudayaan yang kedua adalah Abrikosaurus. Abrikosaurus ini adalah gua yang dijadikan tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Yang keempat adalah hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum ini adalah sering ditemukan alat kapak genggam atau pebble atau kapak Sumatera, ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini sering disebut sebagai zaman batu baru. Pada zaman ini terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara, di mana kehidupan pada masa praaksara ini manusianya sudah mulai menetap dan sudah bisa bercocok tanam, sudah mampu bercocok tanam. Kemudian mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum ini adalah kapak persegi yang berukuran besar sering disebut beliung sebagai alat cangkul dan yang berukuran kecil yang disebut dengan tarah atau tata sebagai alat pahat serta kapak lonjong yang berukuran besar sering disebut sebagai Wolzenbell dan berukuran kecil disebut sebagai Kleinbell. Kemudian selain kapak, hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu gerabah dan perhiasan serta pakaian. Yang keempat adalah tradisi megalitik. Tradisi megalitik ini sering disebut sebagai
zaman batu besar atau zaman megalitikum. Zaman megalitikum ini sering ditemukan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar yang berukuran besar. Tradisi ini erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu memuja roh nenek moyang. Bangunan-bangunan yang sering kita temukan yaitu yang pertama adalah menhir, ada dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden berundak, dan patung. Tradisi megalitik yang pertama, bangunan menhir. Seperti tertera pada gambar, menhir adalah bangunan berupa tubuh batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang meninggal. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen adalah bangunan dari batu yang berbentuk meja, yang terbuat dari batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain, dan fungsinya sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah roh nenek moyang. Di samping itu, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggi atau tempat duduk untuk kepala suku raja. Yang ketiga adalah kubur peti batu. Kubur peti batu ini sebagai tempat penyimpanan mayat. Kubur peti ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti, dan sebuah penutup peti. Papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang keempat adalah waruga. Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Yang kelima adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian tradisi megalitik yaitu ada punden berundak. Punden berundak ini seperti contoh pada gambar. Punden berundak ini adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian kita masuk pada zaman logam. Zaman logam, pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Dapat kita lihat contoh pada zaman logam ini, seperti di samping, ada yang namanya nekara. Oke anak-anak, pertemuan pada kali ini, pembelajaran masyarakat Indonesia pada masa praaksara telah kita lalui. Di sini ada sumber pustaka. Sumber pustaka ini adalah sumber yang saya ambil, baik itu dari buku maupun dari internet. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian berkomentar pada kolom komentar yang ada di blog saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.